Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ketua Pengurus Puskop Twina, Bapak Marcelus Sunardi SPD. Yang kami hormati, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ayub Barobo Esos MSI. Yang kami hormati, Penjabat Wali Kota Singkawang, Bapak Dr. Agus Karjadi MSI. Yang kami hormati, pengurus, pengawas, general manager, tamu undangan dan mitra kerja CU Bonaventura. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu peserta rapat anggota tahunan Paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023. Adil Kak Kalimo dan Curamin Kak Saruda, Gaseda Kak Jubaka. Selamat pagi. Salam pemberdayaan. Salam satu jiwa, mandiri bersama. Pertama-tama kita mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya langsung, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dipersatukan di tempat ini dalam keluarga besar CU Bonaventura. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah dengan tulus ikhlas menyempatkan diri untuk menghadiri undangan kami dalam rangka rapat anggota tahunan Paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023. Rapat anggota tahunan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh CU Bonaventura sebagai bentuk pertanggungjawaban yang lurus dan hasil pemeriksaan pengawas selama tahun buku 2023. Kami berharap bahwa kegiatan ini dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Untuk itu kami mengharapkan partisipasi dan kerjasama dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk memanfaatkan waktu, kami bacakan susunan acara rapat anggota tahunan Paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Pembuka, penyampaian laporan Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan Paripurna tahun buku 2023. Penyampaian kata sambutan dari Ketua Pengurus CU Bonaventura, Penjabat Wali Kota Singkawang yang diwakili staf ahli Wali Kota bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kota Singkawang, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Pengurus Puskop Twina, sekaligus membuka kegiatan rapat anggota tahunan Paripurna tahun buku 2023. Sidang pemberian kompensasi penutup. Demikianlah susunan acara rapat anggota tahunan Paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai kegiatan kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Saudari Weis,
Kepada Saudari Weis, waktu dan tempat kami perkenankan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda mari sekarang semuanya mari kita mengawali rapat anggota tahunan kita dengan berdoa pembuka. Izinkan saya memimpin doa ini dalam cara agama Katolik, dan bagi kita semua yang beragama lain, kami persilakan untuk berdoa menurut cara dan agamanya masing-masing. Mari kita mengangkat tanda kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami semua dalam istirahat kami tadi malam, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tenaga dan semangat yang baru. Terima kasih pula ya Bapa, Engkau boleh memberikan berkat dan rahmat-Mu untuk kami hari ini, sehingga Engkau juga masih melindungi, menjaga kami, menyertai kami sehingga kami boleh sampai di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan selamat. Bapa di surga, pada kesempatan yang berbahagia ini kami semua bersyukur kepadamu karena kami boleh mengikuti rapat anggota tahunan kelompok Kredit Union CU Bonaventura tahun buku 2023. Bapa di surga, semoga Engkau memberkati rapat pada hari ini. Semoga Engkau juga menuntun kami, mengarahkan seluruh peserta rapat agar bisa mengikuti rapat pada hari ini dengan baik, agar bisa sungguh mendengarkan, agar juga bisa sungguh ambil bagian, bisa menyampaikan usul dan saran dalam rapat ini, sehingga rapat ini juga boleh membuahkan hasil. Semoga seluruh anggota boleh mendengarkan dengan baik laporan pertanggungjawaban pengurus dan juga hasil pemeriksaan pengawas pada tahun buku 2023 yang mengusung tema pada tahun buku 2023, yaitu dengan tata kelola, memperkuat loyalitas dan keterlibatan anggota dalam era digital. Bapa di surga, semoga kerja karya tahun buku 2023 sungguh nanti menjadi motivasi dalam pelaksanaan tugas pengurus, pengawas, staf manajemen, dan juga keterlibatan anggota untuk tahun buku 2024 agar lebih baik lagi, agar di tahun depan segala sesuatunya juga dapat bertumbuh, dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh anggota CU Bonaventura demi keberlanjutan CU ini sendiri. Dan kami menyerahkan seluruh pertemuan hari ini, rangkaian proses, semoga semuanya sungguh Engkau berkati. Semoga kegiatan hari ini juga membuahkan hasil yang sungguh kami harapkan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang kami hormati Ketua Pengurus Puskop Cuina, Bapak Marcelus Sunardi SPD. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ayub Baroko SOS MSI. Yang kami hormati penjabat Wali Kota Singkawang yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Pembangunan Kota Singkawang, Bapak Dr. Andes Karjadi MSI. Yang kami hormati pengurus pengawas, General Manager, tamu undangan, dan mitra kerja CU Bonaventura, dan yang kami banggakan rekan manajemen, Bapak Ibu peserta rat paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala penyertaan dan kasih-Nya. Kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan, sehingga di hari yang baik ini kita semua bisa dipertemukan dan disatukan di tempat ini dalam satu keluarga, ikatan keluarga besar CU Bonaventura. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah tulus ikhlas hadir di sini untuk mensukseskan kegiatan rat paripurna ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami atas panitia rat paripurna tahun buku 2023 melaporkan bahwa rencana pelaksanaan rat paripurna ini sudah direncanakan dalam bisnis plan CU Bonaventura tahun buku 2023. Pengurus telah membentuk panitia rat paripurna yang dituangkan dalam surat keputusan pengurus nomor 49/PGR titik 1.G/11 Romawi/2023. Rat paripurna tahun buku 2023 ini mengangkat tema tata kelola unggul, memperkuat loyalitas dan keterlibatan anggota dalam era digital. Tata kelola yang unggul diharapkan mampu untuk memperkuat loyalitas anggota terhadap CU Bonaventura dan anggota secara aktif terlibat sehingga CU Bonaventura tetap dapat terus berkelanjutan dan mampu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota CU Bonaventura. Bapak Ibu yang berbahagia, rapat anggota tahunan paripurna ini dimulai dengan rat kelompok di 11 tempat pelayanan yang dilaksanakan dari mulai bulan Januari 2024 lalu, dan pada hari ini merupakan kegiatan puncak dari rapat anggota tahunan CU Bonaventura. Adapun jumlah peserta yang diundang untuk mengikuti rapat anggota tahunan paripurna ini berjumlah 548 orang, yang juga merupakan utusan dari 11 tempat pelayanan. Sementara dana rat paripurna ini bersumber dari penyisihan solpen solidaritas pengembangan yang dilakukan oleh CU Bonaventura setiap bulannya dengan jumlah Rp282.107.500. Bapak Ibu yang kami hormati, kami panitia menyadari banyak hasil kerja kami yang masih jauh dari kata sempurna.
Untuk itu, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dari persiapan hingga pelaksanaan pada hari ini. Kami ucapkan selamat mengikuti rapat anggota tahunan paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023. Semoga rapat anggota tahunan kali ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Salam pemberdayaan. Salam satu jiwa mandiri bersama. Terima kasih. Tahu kalau saya banyak ngomong maka waktunya dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pusat Koperasi CU Indonesia, Bapak Marcelus Sunari SPD. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Bapak Ayub Baronggo Esos MSI. Yang terhormat Wali Kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Bapak Dr. Andes Karyadi MSI. Yang terhormat Kapolres Singkawang atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Dekopinda Kota Singkawang. Yang terhormat para pimpinan cabang Bank, Bank Kalbar, Bank BNI, Bank Panin, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank BRI. Yang terhormat Kepala Cabang BPJS Kesehatan. Yang terhormat Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan. Yang terhormat Advokat Bapak Franciscus Saju SA MH. Yang terhormat para notaris Bapak Anjar Wibowo, Ibu Erna Fahriyati SA MKN, Bapak Musin, Bapak Julius Agel. Yang terhormat pendamping koperasi. Yang terhormat pimpinan Kacak Grup, Ketua Umum HIPMI Kabupaten Sambas. Yang terhormat pengurus CU Bonaventura. Yang terhormat pengawas CU Bonaventura. Yang terhormat General Manager CU Bonaventura beserta seluruh staf manajemen. Yang terkasih seluruh anggota CU Bonaventura. Saya sebagai ketua pengurus merasa sangat bangga dan bersyukur bisa berbicara di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam rapat anggota tahunan paripurna CU Bonaventura tahun ini. Tema RAT paripurna tahun ini adalah
tata kelola unggul memperkuat loyalitas dan keterlibatan anggota dalam era digital. Tema ini mencerminkan tantangan besar dan peluang yang harus kita hadapi di tengah perubahan yang begitu cepat, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat. Pada tahun-tahun ini kita dihadapkan pada berbagai perubahan signifikan di dalam teknologi dan tata kelola keuangan. Era digital membawa dampak besar pada cara kita berinteraksi, cara kita bertransaksi, dan cara kita berkomunikasi. Di satu sisi, kemajuan teknologi telah membawa kemudahan dan efisiensi yang luar biasa bagi kita semua. Namun di sisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal menjaga loyalitas dan keterlibatan anggota. Tata kelola yang unggul adalah kunci untuk memastikan bahwa JU Bonaventura tetap menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan berkelanjutan di masa depan. Tata kelola yang baik tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, tetapi juga melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Dalam konteks era digital, tata kelola yang unggul juga harus mampu mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk meningkatkan layanan kepada anggota dan memperkuat hubungan antara JU Bonaventura dengan para anggotanya. Pengurus berkomitmen untuk terus mengembangkan sistem teknologi yang inovatif dan aman yang memungkinkan anggota JU Bonaventura untuk mengakses layanan dengan lebih mudah dan lebih nyaman kapanpun dan dimanapun mereka berada. Pada tanggal 5 sampai dengan 9 Februari yang lalu, pengurus, pengawas, general manager, dan manajer bidang mengikuti bimbingan teknis Assessment Credit Union Level of Excellence in Governance (JULEG) yang diselenggarakan oleh Puskop China. Pada kesempatan itu dilakukan self-assessment terhadap tata kelola JU Bonaventura. Penilaian ini meliputi 11 area tata kelola dengan 125 indikator. Nah, nilai tata kelola JU Bonaventura berdasarkan self-assessment itu kita mendapatkan skor 267 dari maksimal skor 420 di area 1 sampai 10 dan skor 58 dari maksimal skor 8 di area 11, sehingga diperoleh level akreditasi bronze. Namun tidak hanya tentang teknologi semata. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita juga harus terus meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dengan anggota. Ini berarti tidak hanya menyediakan layanan yang baik, tetapi juga mendengarkan kebutuhan dan masukan dari anggota, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang penting bagi JU Bonaventura. Kita harus memahami bahwa
Dalam era digital ini, loyalitas anggota tidak lagi diukur hanya dari seberapa lama mereka telah menjadi anggota, tetapi juga sejauh mana kita mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan mereka dengan baik. Oleh karena itu, kita bukan hanya untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas anggota yang sudah ada, tetapi juga untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita. Dalam rangka memperkuat loyalitas dan keterlibatan anggota, saya ingin mengajak seluruh pengurus, pengawas, manajemen, dan anggota CEU Bonaventura untuk bersama-sama melakukan beberapa langkah konkret. Pertama, mari kita tingkatkan komunikasi dengan anggota melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, email, dan pertemuan secara langsung. Dengan cara ini kita dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan anggota, serta memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi mereka. Sudah ada WhatsApp grup anggota di setiap TP pelayanan, di mana pengurus, pengawas, general manager, dan para manajer kantor pusat menjadi anggotanya. Sayangnya, WhatsApp grup ini belum maksimal penggunaannya sebagai sarana komunikasi antar anggota dengan pengurus maupun manajemen. Kedua, mari kita terus tingkatkan layanan digital kita, termasuk aplikasi mobile. Dalam hal ini CEU Bonaventura Mobile, agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh anggota. Hal ini akan memungkinkan anggota untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus datang ke kantor tempat pelayanan. Aktivasi CEU Bonaventura Mobile per 31 Desember 2023 baru mencapai 13,68% atau 3.509 orang anggota dari total 25.561 orang. Ketiga, mari kita selalu mendengarkan dan merespons umpan balik dari anggota, baik itu kritik maupun saran. Dengan cara ini kita dapat terus memperbaiki layanan dan proses kerja CEU Bonaventura, sehingga dapat lebih memuaskan anggota dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap CEU Bonaventura. Keempat, mari kita tingkatkan literasi keuangan anggota melalui program iklan financial literasi, sehingga mereka dapat lebih memahami produk dan layanan yang kita tawarkan, serta dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Dalam melakukan semua langkah ini, saya meyakini bahwa kita dapat memperkuat loyalitas dan keterlibatan anggota, serta menjadikan CEU Bonaventura sebagai mitra keuangan yang terpercaya dan unggul di era digital ini. The last but not the least, salah satu langkah untuk mewujudkan misi CEU Bonaventura, kami pengurus mulai membiasakan diri untuk menggunakan produk-produk anggota dalam setiap kegiatan CEU Bonaventura. Sebagai contoh, konsumsi hari ini disediakan oleh anggota atau komunitas pemberdayaan yang ada. Tertanggung. Dan di halaman gedung ini ada stand untuk memperkenalkan hasil karya atau produk anggota maupun komunitas pemberdayaan.
Bila berminat Bapak Ibu, saudara-saudari itu dapat membeli produk-produk tersebut. Nah, kami berharap Bapak Ibu, terutama Bapak dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Singkawang, kemudian Ibu pendamping koperasi, untuk berkenan memberi kritik dan saran kepada komunitas pemberdayaan atas produk-produk mereka. Saya minta nanti General Manager untuk mendampingi para tamu kita untuk berkeliling ke stand komunitas pemberdayaan di depan. Siap, ya? Ya. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kami selama ini. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari semua anggota, kita tidak akan bisa mencapai apapun. Mari kita terus bekerja sama, bersama-sama mewujudkan misi dan visi Cem Bonaventura untuk kesejahteraan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino Pacuramin Kasaruka Pasenga Kajubata. Kepada Bapak Dr. Andrus Karjadi MSI kami persilakan. Puji syukur yang patut kita ucapkan kepada Allah SWT dan kepada seluruh pengurus Ibu Bonaventura, seluruh hadirin pengurus dan anggota, serta yang saya hormati dan paling kami banggakan, kepada seluruh panitia RAT pada pagi hari ini saya ucapkan selamat atas jeripayahnya. Mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu dia tidur sehingga bisa terlaksana dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Pacuramin Kasaroka Pasenga Kajubata. Tentunya saya berdiri di Cem Bonaventura ini, saya mengingat pada saat proses perjalanannya Cem Bonaventura hampir 20 tahun yang lalu, saya berdiri di depan pengurus anggota Cem Bonaventura. Saat itu selaku pimpinan Cem Bonaventura, Pak Delvinus mengundang kami untuk memberikan arahan ceramah sambutan sehubungan dengan Cem Bonaventura diterima menjadi anggota Badan Kredit Kalimantan Barat. Saya selaku kepala bidang saat itu sama dengan Pak Agus, jabatan kami saat itu mewakili kepala dinas perindak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Melihat geliat, melihat sambutan dan antusiasme pada saat kami berbicara pada pertemuan pada saat itu, saya sudah membayangkan Cem Bonaventura ini akan lebih jaya, lebih hebat, dan menjadi mitra keuangan yang terpercaya di Kalimantan Barat. Dan syukur alhamdulillah,
Tidak mudah mencapai predikat seperti ini. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kita menjadi CEO ini bukan alam kepala, tapi targetnya menjadi keuangan terpercaya di Kalimantan Barat. Dekobinda Kota Singkawang melaporkan pada kami, bikin koperasi itu mudah, tapi menjalankan ekstensi substansi dari hak, martabat, substansi dari berdirinya organisasi, hidupnya organisasi itu tidak mudah. Dari 183 operasi yang ada di Kota Singkawang, yang aktif hanya 60-an saja. Artinya apa? Hampir 70% operasi di Kota Singkawang ini tidak hidup, tapi juga tidak mati. Artinya apa? Sulit untuk ditebak. Tidak mudah, Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan salut sekali. Dengan waktu rentang kurang lebih 20 tahun, saya lihat dan saya mendengar bahwa saya suka Pak Kayadi ikut C2 Benaputura. Kalau suatu saat anak saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri ke Jawa, saya bisa pinjam ke Benaputura. Ini salah satu tantangan memberikan kegembiraan. Kota Singkawang baru saja kerjasama dengan Kominfo Medan 2021-2022 seluruh UMKM Kota Singkawang sebanyak 5.000 lebih dilatih di Siswed, diajari agar melek digitalisasi. Jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan koperasi bahwa era ke depan ini harus melek era digital, itu betul. Itu amat sangat betul. Karena sampai hari ini kalau kita mau kemana-mana tanpa ada HP digital, kita tidak bisa apa-apa. Sudah banyak korban orang mau naik ke bandara gara-gara tidak bawa HP, tidak punya tiket dan lain-lain, balik tidak mendapatkan tiket. Artinya apa? Digitalisasi harus menjadi tantangan yang wajib kita tantang. Dari 5.000 lebih yang dibina oleh Kominfo Medan bekerja sama dengan Kominfo Jakarta, hampir 60% saat itu emak-emak tidak melek digitalisasi. Yang 40% itu rata-rata anak muda. Artinya apa? Umur seperti kami ini memang ketinggalan zaman. Itu jadi tantangan. Sehingga diajarilah selama kurang lebih 5-6 hari bagaimana memasarkan, bagaimana membuat email, bagaimana membuat newsletter, dan itu diajarkan. Kalau tidak, kita akan tergilas dengan zaman. Oleh sebab itu, saya berharap teruskan era digitalisasi. Pemerintah Kota Singkawang berharap betul-betul melalui Bonaventura ini menjadikan tolak ukur menjadi citra terbaik di Kota Singkawang. Mari kita tanya pada diri kita sendiri yang ada di ruangan ini. Baru saja Singkawang menjadi tuan rumah hak asasi manusia seluruh Indonesia ada di Kota Singkawang. Tahun yang lalu, tahun kemarin, mungkin tahun ini agak terkendali ini menceplok. Satu pertanyaan rata-rata, tamu-tamu dari daerah yang di Kota Singkawang bertanya, oleh-oleh apa yang kira-kira dari Singkawang yang akan kami bawa? Oleh-oleh apa? Cindera mata apa? Kami hubungi kawan-kawan untuk cari-cari pernik khas Dayak. Tidak mudah. Saya cari dari durian itu apa namanya? Jenang durian? Dan dalam itu saya diarahkan suatu ke Bekayan dekat gereja sana. Kenapa itu tidak jadi tantangan? Oleh sebab itu saya minta kepada pengurus dalam ranting singgung itu, jadikan tamu-tamu ke Kota Singkawang cari cindera mata, cari oleh-oleh,
menghubungi Cikgu Bonaventura. Kita siapkan itu semua. Ini tidak main-main. Kalau kami ke pulau-pulau dibawakan beras khas. Kalau ke Kasongan Jogja dari Geplak, dari pernik-pernik khas Jogja. Dari Kalimantan Timur dibawa ke tempat akik. Singkawang itu apa? Jadi saya yakin Singkawang ini penuh potensi kearifan lokal yang patut kita tawarkan, yang patut kita inikan. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya, mulai pengurus Bonaventura bagian pemasaran, kalau ada tamu pejabat dari daerah yang di kota Singkawang, silakan aja datang. Permisi minta didampingi oleh pengurus atau dinas pendidikan kota Singkawang hadir untuk memasarkan. Karena seperti itulah yang harusnya kita lakukan. Kita tawarkan produk kita tawarkan hal-hal yang berhubungan dengan silakan. Selama ini tamu-tamu kebingungan, kadang keluar habis pertemuan menoleh sana sini mau cari apa, silakan, boleh saja. Karena sudah ada dari masyarakat itu kadang waktu-waktu tertentu nawarkan beras, nawarkan itu untuk Singkawang, silakan. Dan saya mengajak untuk itu disambut menjadi tantangan ke depan agar bisa terpercaya. Singkawang tentunya menjadi komunitas kota yang patut menjadi contoh. Kenapa? Ketiga kalinya menjadi kota tertoleransi se-Indonesia. Mari kita ucapkan selamat tertoleransi ketiga kalinya, sehingga wajar tamu-tamu seluruh Indonesia datang untuk menimba ilmu, mempertanyakan, dan wajar ini semua berkat kita semuanya, berkat kita semuanya menjadikan Singkawang ini menjadi kota yang tertoleran se-Indonesia. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih juga. Tanggal 14 kemarin kita semua melakukan pencoblosan, dan Singkawang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bawaslu sangat-sangat akomodatif, sangat-sangat tanpa ada celah melakukan pelanggaran, dan ini menjadikan kebanggaan kota Singkawang wajar mendapatkan toleransi, dan ini betul-betul menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan yang terakhir kalinya saya ucapkan selamat RAT dari Bonaventura. Saya yakin apa yang menjadi tantangan, menjadi transparansi, menjadi keinginan, menjadi keuangan yang terpercaya di Kalimantan Barat ini betul-betul menjadi terrealisasi. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan dan membacakan sambutan Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, izinkan saya untuk menyampaikan salam hangat dan salam hormat dari beliau, karena pada saat ini beliau juga melaksanakan tugas di lain tempat, sehingga beliau menugaskan kepada saya, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, untuk mewakilinya di acara rapat anggota tahunan CU Bonaventura ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan sekaligus menyampaikan sambutan Kepala Dinas UKM Provinsi Kalimantan Barat pada acara rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Bonaventura tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino, baju ramin kasarda, bersehat kaju kata. Yang saya hormati PJ Wali Kota Singkawang atau pejabat yang mewakili, dalam hal ini Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,
Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Singkawang atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Singkawang atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala BPJS Kesehatan Kota Singkawang. Yang saya hormati Ketua Dekopimda Kota Singkawang. Yang saya hormati pimpinan bank atau lembaga keuangan mitra KSPJU Bonaventura. Yang saya hormati Ketua beserta jajaran pengurus, pengawas, dan anggota KSPJU Bonaventura. Yang saya hormati Ketua Puskop Cuina Kalimantan Barat. Yang saya hormati General Manager beserta segenap karyawan-karyawati KSPJU Bonaventura, panitia rapat anggota tahunan KSPJU Bonaventura, hadirin tamu undangan sekalian yang berbahagia, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Sebelum menyampaikan ini, izinkan dan saya mohon dukungan suara dari Bapak Ibu sekalian yang akan saya bacakan pantun sebelumnya. Pergi ke pasar berjalan kaki, jangan lupa membeli peceri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga acara RAT ini berjalan penuh kasih. Mengawali sambutan ini sebagai insan yang beriman, saya mengajak kita semua untuk tiada hentinya memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat anggota tahunan Koperasi Simpan Pinjam CU Bonaventura tahun buku 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada rangkaian kegiatan ini kami sampaikan apresiasi dan penghargaan yang tak terhingga kepada segenap jajaran KSPJU Bonaventura yang telah dapat menyelenggarakan kewajibannya melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2023 tepat pada waktunya. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Hal ini menunjukkan bahwa KSPJU Bonaventura senantiasa konsisten dan komitmen menjalankan tata kelola koperasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Para undangan dan peserta yang saya banggakan, berdasarkan data koperasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2023 terdapat sebanyak 5.624 unit koperasi yang terdiri atas koperasi aktif sebanyak 5.018 unit, yang tidak aktif 2.106, sedangkan yang melaksanakan RAT hanya sebesar 1.032 unit. Artinya hanya 29,33% saja yang melaksanakan RAT di tahun 2023 kemarin. Dari data tersebut di atas, apabila kita cermati yang melakukan rapat anggota tahunan dan salah satunya
adalah KSPCU Bonaventura yang menjadi salah satu koperasi terbaik dalam pengelolaan manajemen sehingga mampu untuk melaksanakan rapat anggota tahunan. Beri aplaus sekali lagi Bapak-Ibu sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah yang membidangi koperasi dan UKM baik pusat maupun daerah terus mendukung terciptanya tata kelola koperasi yang baik dan profesional untuk memastikan eksistensi dan going concern masa depan koperasi dan anggotanya, terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan jaminan simpanan anggota yang dipercayakan kepada pengelola koperasi melalui pembaharuan regulasi pengelolaan koperasi. Sejalan dengan tema RAT kali ini yang mengusung KSPCU Bonaventura tahun 2023 mengusung tema tentang tata kelola unggul, memperkuat loyalitas dan keterlibatan anggota dalam era digital. Hadirin undangan peserta RAT yang berbahagia, pada kesempatan ini juga kami sampaikan pula bahwa keberlangsungan kemajuan koperasi dengan implementasi tata kelola secara internal organisasi yang standar mampu memberikan dukungan regulasi pemerintah serta pembinaan dari pembina koperasi. Tidak bisa terlepas dari kesadaran anggota koperasi itu sendiri untuk responsif terhadap perubahan dan dinamika transformasi digital dan tantangan global yang berdampak pada pengelolaan koperasi. Dalam artian anggota haruslah peduli dan juga aktif memastikan perkembangan koperasi berjalan sesuai yang diamanahkan kepada pengurus, pengawas, dan manajemen koperasi. Hadirin sekalian yang berbahagia, ketentuan mengenai pembaharuan kebijakan regulasi terkait dengan beberapa hal tertuang dalam Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan tahun 2023 atau yang sering kita dengar dengan istilah Undang-Undang P2SK, dan regulasi pemerintah dan regulasi Peraturan Menteri Koperasi UKM nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam. Kehadiran regulasi di atas memungkinkan kepada koperasi simpan pinjam untuk menjalankan usaha di berbagai sektor keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, implementasi atas dampak keleluasaan usaha tersebut, mengarah pada penguatan pengawasan koperasi, verifikasi usaha simpan pinjam koperasi, pengembangan sistem pengawasan terpadu sebagai cikal bakal otoritas pengawas koperasi atau OPK dalam rancangan undang-undang perkoperasian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, menindaklanjuti kebijakan regulasi tersebut bahwa dalam rentang waktu 2 tahun terakhir ini, secara ringkas koperasi khususnya simpan pinjam harus memastikan identifikasi kemandirian koperasi melalui tahapan pernyataan mandiri atau self-declare. Mungkin CU Bonaventura sudah melakukan self-declare. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Kemudian sebagai koperasi terbuka atau open loop dalam pelayanan non anggota dengan pengawasan langsung di bawah jasa keuangan atau OJK kalau melakukan pelayanan terhadap non anggota, open loop istilahnya, atau koperasi tertutup yang hanya memberikan pelayanan kepada anggota atau diistilahkan dalam permen tersebut dengan istilah closed loop. Pada sistem aplikasi online ODS Mandiri, kemudian selain self-declare, juga kewajiban koperasi simpan pinjam ini adalah melakukan self-assessment, pemeriksaan mandiri untuk identifikasi awal penilaian mandiri koperasi terkait dengan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam. Tadi di penjelasan Pak Ketua telah menyampaikan bahwa
KSPCU Bonaventura ini telah melakukan self assessment. Artinya dua hal ini telah dilakukan oleh KSPCU Bonaventura, serta melakukan registrasi user pelaporan Go Anti Money Laundering atau GOM dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Hadirin sekalian yang berbahagia, suatu hal yang tak kalah pentingnya adalah penambahan persyaratan perizinan dalam sistem aplikasi OSS, di antaranya juga bahwa pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam harus melalui tahapan kompetensi, yaitu uji kelayakan dan kepatutan yang nantinya akan dilakukan oleh tim yang dibentuk baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Jika dinyatakan layak dan patut, maka akan memperoleh rekomendasi uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan atas nama Menteri Koperasi UKM oleh Deputi Bidang Perkoperasian, dan atas nama Gubernur itu nantinya akan dikeluarkan atau ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi koperasi tingkat provinsi, dan atas nama Bupati ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi koperasi kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sesuai dengan moto koperasi dari, oleh, dan untuk anggota, berbagai perkembangan dinamika terkait koperasi terutama regulasi terbaru, kembali kami tekankan bahwa agar anggota juga dapat mengetahui informasi tersebut, sehingga dalam rapat anggota tahunan dapat diputuskan kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kondisi serta dapat menjawab kebutuhan dan tantangan perekonomian saat ini demi kepentingan bersama anggota dan keberlanjutan eksistensi koperasi simpan pinjam. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan rapat anggota tahunan koperasi simpan pinjam kredit Union Bonaventura tahun 2023. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam membangun masyarakat dan bangsa yang kita cintai. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kembali pantun. Mohon dukungan suara. Hanya orang yang pantun. Kalau ingin batu permata, berusahalah sekuat tenaga. Kalau ingin hidup sejahtera, menjadilah anggota Bonaventura. Burung terbang memburu ikan, cepat melayang ke angkasa. Terus terang aku sampaikan, CU Bonaventura akan memberikan kesejahteraan. Terima kasih atas perhatian, lebih kurang mohon maaf. Hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata lino, baju ramin kasaruga, pasengan dan jumatan. Terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil katalino, bajuramin kasaruga, basengat kakibatan. Yang saya hormati penjabat Wali Kota Singkawang atau
pejabat yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian, Bapak Karyadi. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pak Ayub. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, mohon maaf kalau nomenklaturnya kurang lengkap, Kota Singkawang. Yang saya hormati Ketua Dekopinda Kota Singkawang. Yang saya hormati para pimpinan lembaga mitra dari perbankan, dari BPJS, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, mitra dari penasihat hukum, dari mana saja yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Yang saya hormati penasihat CU Bonaventura, yang saya hormati ketua pengurus beserta seluruh jajaran pengurus CU Bonaventura, yang saya hormati ketua pengawas beserta segenap jajaran pengawas CU Bonaventura, para komite, kelompok inti, aktivis, saudara General Manager beserta seluruh jajarannya, dan juga panitia RAK. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pemilik koperasi CU Bonaventura, khususnya lebih kurang 500 anggota yang sekarang hadir dalam ruangan ini, serta semua saja yang mungkin belum saya sebutkan satu demi satu yang sama saya hormati. Apa kabar hari ini? Masih sama kesepakatan kita dalam Federasi Puskopina, tidak langsung luar biasa, tapi ada proses. Pertama, puji Tuhan, tambah sehat, lebih semangat, luar biasa. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, tambah sehat, lebih semangat, luar biasa. Karakter orang triliun, mantap bos. Sudah lupa ya? Saya sudah datang ke sini 2 tahun lalu. Ya, peserta rapnya beda. Kalau saya bilang karakter orang triliun, kita jawab mantap bos. Jawab mantap bos disertai dengan mandiri, tekun, amanah, peduli, bersyukur, optimis, sabar. Lalu senada sendiri juga. Karakter orang triliun, mantap bos. Mandiri, tekun, amanah, peduli, bersyukur, optimis, sabar. Ya, moga-moga minimal sabarnya sudah hafal. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki bulan Februari, kita bersyukur atas banyak anugerah yang terjadi di bulan Februari. Awal Februari, sebagian dari kita, khususnya umat muslim, merayakan Isra Mi'raj 8 Februari. Kemudian 10 Februari, teman-teman keluarga kita, saudara kita dari etnis Tionghoa merayakan tahun baru Imlek. Selamat bagi kita semua, selamat Isra Mi'raj bagi umat Islam, selamat tahun baru Imlek
2.575 bagi yang merayakannya. Tahun Imlek 2575 merupakan tahun naga kayu yang diharapkan membawa energi baru. Semoga banyak rezeki, gong si pacar, semua usaha lancar, sisi sunli, dan 14 Februari umat Katolik memasuki masa Prapaskah dengan dimulainya Rabu Abu. Saya ucapkan selamat menjalani masa Prapaskah bagi umat Katolik yang sekarang sedang menjalani masa Prapaskah tersebut atau masa puasa. Selamat pagi. Ya, yang ini sudah betul tadi, maka saya tidak perlu koreksi lagi. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya kasih dan kemurahannya kita boleh berkumpul di sini pada kegiatan rapat anggota tahunan CU Bonaventura tahun buku 2023. Kita juga pantas bersyukur, terutama karena pemilu 2024, Pilpres dan Pileg sudah berlangsung dengan damai dan kondusif. Saya terus terang agak was-was dengan jadwal erat yang pada minggu habis pemilu ini, karena kalau situasi tidak kondusif, maka sulit kita berkumpul begini banyak. Semoga walaupun juga kita sudah tahu hasil dari quick count khususnya untuk Pilpres dan sebagainya, ya kita kembali netral, kembali bersahabat, tidak perlu lagi mengingat-ingat pilihan, dan kita berharap semoga tercipta stabilitas politik yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan kesempatan untuk memperkuat hubungan antar warga negara serta memajukan agenda-agenda pembangunan yang penting bagi masyarakat dapat terlaksana. Dengan rasa syukur, kita pun telah mengakhiri tahun buku 2023 dengan baik. Meskipun kita dihadapkan pada berbagai tantangan global dan lokal, termasuk masih terasa dampak pandemi COVID-19, kita sudah berhasil melewati dengan keuletan, kerja keras, dan kecerdasan bersama. Pemilik CU Bonaventura yang berbahagia, mari kita refleksikan capaian dan tantangan yang telah dihadapi khususnya oleh CU Bonaventura di tahun buku 2023 ini. Prestasi tidak hanya mencerminkan pertumbuhan finansial dan semangat gotong royong yang telah mengukir perjalanan kita bersama. Dalam setiap transaksi dan keputusan yang kita buat, pasti nilai-nilai koperasi selalu menjadi pemandu utama. Kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas adalah dasar yang mengokohkan fondasi keberhasilan kita ini. Maka marilah kita perkuat komitmen kita untuk baku dukung, tidak hanya sebagai mitra bisnis dan sekedar menjadi pengikut, tetapi juga sebagai satu keluarga besar yang terus membangun kebersamaan di dalam kredit union kita ini. Pemilik CU Bonaventura yang saya hormati, izinkan Uskop Suwina menyampaikan apresiasi bagi CU Bonaventura sebagai berikut. Pertama, selamat karena CU Bonaventura telah melaksanakan RAP secara tepat waktu, tadi seperti Pak Kepala Dinas yang diwakili oleh Pak Ayub menyampaikan bahwa regulasi mengatur bahwa kalau koperasi primer itu bisa menyelenggarakan RAP
paling lambat bulan Maret setelah tahun buku berakhir itu masuk kategori tepat waktu, dan ini di bulan Februari, dan tidak semua operasi mampu melaksanakannya. Dari tadi laporan dari pejabat wali kota atau dari kepala dinas juga mengatakan hal tersebut. Untuk rat di jejaring Puskopina, rat CU Bonaventura hari ini merupakan rat ke-9, rat yang ke-9 anggota Puskopina menyelenggarakannya bersamaan dengan CU Stella Maris di Pontianak. Hari ini juga mereka rat. Kemudian besok ada beberapa CU yang rat, juga kemarin ada 1 CU. Kedua, CU Bonaventura pada akhir tahun buku 2023 menempati peringkat ke-6 berdasarkan jumlah anggota. 6 dari 46. Kita semuanya ada 46 anggota. Berdasarkan jumlah anggota sekarang dengan 25.651 orang anggota, kita melebihi mengatasi beberapa CU lain yang rata-ratanya dalam gerakan kita itu 12.636. Berdasarkan total aset ini menunjukkan kepercayaan anggota. CU Bonaventura berada di peringkat ke-7. Benar seperti dikatakan oleh Bapak PJ Bupati tadi bahwa ini sudah merupakan CU besar, ya, se-Indonesia ini, bukan peringkat ke-7-nya se-Kalimantan Barat, peringkat ke-7 di Indonesia, karena Puskopina berada di seluruh Indonesia. Yang ketiga, anggota, beberapa indikator menunjukkan hal yang positif naik. Jumlah anggota naik, walaupun ada tren juga karena COVID itu orang menyerah jadi anggota koperasi, tapi di sini tetap bisa bertahan, bahkan bertambah 665 orang. Walaupun S10 itu rasio pertumbuhan anggota itu belum ideal, baru 8,77. Aset juga naik cukup besar, 11,8 miliar tahun ini. Sekali lagi, walaupun S11 rasio pertumbuhan aset belum ideal atau tidak ideal. Simpanan saham juga naik dan menyebabkan E7 ideal. Simpanan non saham atau setara saham juga naik signifikan 4 miliar, sehingga E5 ideal. Piutang anggota naik. Nah, ini kabar yang menggembirakan, karena kalau kita mengumpulkan aset banyak, bisa anggota menabung, tidak depo pinjam, kacau. Ya. Walaupun E1 rasio piutang belum ideal. Ini tinggal membenahi. Kalau tadi tekadnya adalah tata kelola unggul atau teguh dalam menjalankan tata kelola, saya yakin terlibatan partisipasi anggota akan memperbaiki ini bersama. Kredit lalai, dari lalai ini beda dengan NPL, karena kami menghitung di kolek 1 sampai 5, kolek 1, 2, 3, 4, 5. Kalau NPL itu hitungnya hanya di kolek 3, 4, dan 5. 100% kolek 5, 75% kolek 4, 50% kolek 3. Tapi ini tidak hitungnya di kolek itu. Sebenarnya kita punya datanya, ya, bukan NPL. Itu masih jumlah kredit lalainya turun nominalnya, tetapi rasionya masih menjadi perhatian kita bersama, masih agak tinggi. Yang keempat, tadi baru diserahkan penilaian kesehatan
koperasi oleh Dinas Provinsi karena Badan Hukum Provinsi. Saya ulangi lagi, tadi di pidato Pak Ayubnya ada, tapi waktu meningkatkan situ saya dengar Pak Ayub bilangnya dengan hasil atau predikat sehat. Penilaian kesehatan koperasi wewenangnya karena kita koperasi closed loop itu oleh dinas terkait, dinas yang sesuai dengan badan hukumnya, dan ini resmi dari Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penilaian dan kategorinya tadi adalah sehat. Kategori sehat itu kategori paling tinggi, tidak ada lagi paling sehat atau di atas lagi. Itu sudah capaian yang tertingginya, dan kita harapkan itu bisa dipertahankan dan terus memacu kita untuk terus meningkatkan pelayanan pada para anggota dan meningkatkan penerapan tata kelola yang baik dan sehat. Hal yang kelima yang patut kita apresiasi dari CU ini adalah keberhasilan CU Benak Bentura dalam melaksanakan pemberdayaan kepada para anggota. Terima kasih untuk ini. Saya melihat di Facebooknya ada banyak kelompok pemberdayaan dengan slogan dan bahkan terbaru ini saya lihatnya sudah ada logo masing-masing komunitas itu. Sudah sesuai dengan misi gerakan CU, sudah sesuai dengan misi Benak Bentura yang menyatakan sebagai lembaga pemberdayaan. Terus tingkatkan jumlah dan aktivitas pemberdayaannya, terutama pada peluang-peluang yang seperti tadi Pak Pejabat Wali Kota sebutkan, juga Pak Adi sebutkan, sehingga kita ini bukan hanya dikenal dari sisi simpan pinjamnya saja, tapi dikenal karena aktivitas nyata para anggotanya yang tentu saja pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga masing-masing keluarga yang tadi tergabung. Selamat untuk ini, dan saya memiliki satu saja catatan bagi CU Benak Bentura ini untuk terus diperhatikan ke depan. Ini sejalan dengan tema RAT kali ini, itu digitalisasi dan loyalitas anggota. CU sudah memiliki aplikasi yang membawa CU ini kepada salah satu koperasi digital, yaitu SCT. Kalau saya lihat di SCT ini baru 21% anggota yang aktif menggunakan. Nah, kalau SCT yang sudah tersedia ini itu bisa kita gunakan secara maksimal, anggota akan lebih merasakan CU ini sudah menjawab seluruh kebutuhan hidup kita, kebutuhan keuangan kita bahkan. Maka saya sarankan supaya pengurus melalui manajemen itu untuk terus meningkatkan edukasi teknologi bagi para anggota, supaya jangan sampai teknologinya sudah tersedia, anggota sudah punya HP Android, tapi kita yang mengakses itu belum banyak. Tahun 2024 ini Puskom Cina akan mengupdate, meningkatkan lagi layanan digitalisasinya ini dengan meningkatkan salah satu fitur yang sekarang kita sebut mobile SCT, itu nanti akan ditingkatkan menjadi mobile app, ya, teknologi mobile app. Nah, semoga dengan pembaharuan nantinya lebih memudahkan lagi para anggota untuk terus meningkatkan karya. Rapat anggota yang saya hormati, Puskom Cina kembali mengingatkan bahwa pengelolaan koperasi CU yang sehat, aman dan berkelanjutan adalah pilihan kita bersama. Untuk mewujudkannya, tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Aneka tantangan harus
kita pertimbangkan dan harus selalu kasat mata, harus kelihatan oleh kita. Saya melihat ada beberapa tantangan kita di tahun 2004 ini. Antara lain, pertama yaitu adanya perubahan regulasi dan kepatuhan. Seperti tadi digambarkan, koperasi tengah menghadapi perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasional koperasi kita. Sudah terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK yang memungkinkan koperasi dikelola secara closed loop atau open loop. Namun kita CU-CU di bawah naungan Puskopfina masih memiliki satu komitmen, yaitu menjalankan operasi simpan pinjam closed loop. Walaupun open loop-nya banyak peluang juga, tapi coba kita memurnikan dulu gerakan koperasinya dengan closed loop, tetap closed loop, karena dari awalnya memang kita tidak masalah dengan ini, sudah melayani dari anggota oleh anggota untuk anggota. Dan seperti dikatakan tadi, menuju kepada closed loop itu pertama ada self declare oleh pengurus, saya kira ini sudah disampaikan. Walaupun nanti putusan finalnya itu oleh pemerintah. Nah, tapi setahu saya di dari Puskopfina belum ada satupun yang memilih open loop, masih semuanya closed loop. Kita sambil berjalan. Regulasi juga yang terbaru ada Permenko UKM Nomor 8 Tahun 2023. Ya, ini cukup luas mengatur usaha simpan pinjam. Di antaranya, seperti tadi juga telah diungkapkan, yaitu mengatur kewajiban sertifikasi bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi. Apalagi kita sudah masuk KUK yang cukup besar. KUK, kalau Cibora Benturani sudah masuk KUK 3. Di KUK 3 memang ini sudah sangat diwajibkan. Kita juga menghadapi perubahan terkait kewajiban menggunakan sak entitas privat pada yang nanti akan berlaku sejak Januari 2025. 1 Januari 2025 semua koperasi sudah harus menggunakan sak entitas privat. Di mana sekarang kita masih menggunakan sak etak. Nah, tentu ini akan membuat kita belajar bersama lagi lebih kencang. Yang juga termasuk dalam regulasi yang saya maksudkan ini juga adalah ketentuan perpajakan misalnya. Itu juga belum stabil, kadang-kadang masih membingungkan atau mungkin juga sering berubah-ubah. Ya, tapi kita komitmen untuk setia melaksanakan kewajiban pajak. Kita juga mungkin akan dihadapi dengan perubahan besar, yaitu akan disahkannya undang-undang baru, undang-undang perpajakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 yang ternyata belum berhasil disahkan di tahun 2023 kemarin. Tapi saya kira ini akan lanjut di tahun 2024. Semoga undang-undang baru nanti bisa menjadi peraturan yang ramah koperasi. Diterapnya sampai hari ini yang masih terus menjadi perhatian kita, kami dari Puskopfina itu terus memberikan masukan juga, yaitu tentang tidak yang mengatur bahwa simpanan modal, simpanan pokok dan simpanan wajib itu tidak dapat ditarik atau tidak dapat dikembalikan kepada anggota yang berhenti atau diberhentikan. Nah, kita berjuang supaya pasal ini kembali ke asal, kembali ke bisa dikembalikan, harus dikembalikan. Mohon doa untuk perjuangan ini. Yang kedua, teknologi dan inovasi. Nah, seperti kita ketahui, CU kita sudah menerapkan teknologi dan inovasi.
adaptasi terhadap teknologi modern memang suatu keharusan, tapi kita perlu lebih gesit lagi dalam menggunakan perubahan teknologi tersebut untuk efektivitas dan efisiensi serta kemajuan kita bersama. Seperti saya katakan tadi, Puskop Cina terus meningkatkan pengembangan SCT dengan melakukan berbagai peningkatan fitur, dan mari kita mendukung penggunaan SCT ini secara masif dengan lebih memaksimalkan fitur yang dapat digunakan bersama oleh anggota. Yang ketiga, kita juga harus berhati-hati terhadap keamanan informasi dan privasi, terutama karena dampak penggunaan teknologi. Tentu dengan penerapan teknologi, perlindungan terhadap informasi dan data pribadi harus diutamakan untuk mencegah risiko keamanan cyber dan lain-lain. Jangan terlalu mudah memberikan informasi pribadi kita yang mengatasnamakan CU atau mengatasnamakan lembaga. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah menggunakan SCT, harus dengan hati-hati. Ya, kalau ada permintaan perubahan data dan sebagainya, harus dipastikan itu sumbernya benar dari perintah lembaga, bukan orang yang menipu kita. Itu antara lain tantangan kita. Kita memang memasuki 2004 ini kurang warningnya, tetapi kalau membaca analisis dari berbagai sumber, dunia ini belum aman-aman betul. Indonesia juga bisa jatuh kembali ke dalam krisis karena pengaruh global, terutama kalau perang terus berkecamuk. Yang terbaru itu perang Israel-Palestina. Kalau ini meluas menjadi perang wilayah, ini kita tidak bisa mengelak untuk kena dampak. Salah satu dampaknya, harga minyak akan naik. Kalau minyak naik, pasti yang lain-lainnya naik. Mungkin akan terjadi krisis pangan karena dunia mengalami kesulitan sibuk berperang. Nah, kita berdoa supaya perang berakhir, negara-negara yang bertikai segera damai, dan semua negara bisa hidup menurut rencana-rencana baik yang sudah diatur oleh para pemimpinnya. Rapat anggota yang saya hormati, bagi manajemen atau pengelola, mari kita terus tingkatkan layanan dan inovasi serta inklusivitas sehingga kita dapat memberikan manfaat maksimal bagi anggota CU kita. Tetaplah loyal, berdedikasi, kerja keras, antusias, bersemangat, dan tentu harus selalu bersyukur. Teruskan untuk memahami dan mengimplementasikan tema ini. Saya sepakat dengan temanya bahwa tidak ada tawar-menawar untuk tata kelola. Kita harus teguh dengan tata kelola, tetapi harus didukung oleh secara maksimal oleh partisipasi anggota. Bersama kita membentuk masa depan yang lebih cerah melalui kredit union kita. Sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh anggota, mestinya harus diteruskan menjadi kebaikan bersama. Dengan izin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan dengan memohon pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, rapat anggota tahunan Kredit Union Bonaventura tahun buku 2023 saya buka. Selamat mengikuti rapat anggota. Dan mohon maaf apabila dalam sambutan ini ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Karakter orang Kredit Union mantap, mandiri, tekun, amanah, peduli, bersyukur, optimis, sabar. Terima kasih.
Salam pemberdayaan. Salam pemberdayaan. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Pasenat Kajibata. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Marcelus Sunardi SPD. Kepada Bapak Marcelus Sunardi SPD, dengan hormat kami mohon untuk tetap berdiri di depan untuk secara resmi membuka rapat anggota tahunan paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023 dengan memukul gong. Kami mengundang dengan hormat untuk maju ke depan kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Ayub Barongo Esos MSI. Penjabat Wali Kota Singkawang yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Singkawang, Bapak Dr. Andus Karjadi MSI. Ketua Pengurus CU Bonaventura, Bapak Dr. Andus Hadatawansyah. Ketua Pengawas CU Bonaventura, Bapak Dr. Andus Egidius MSI. General Manager CU Bonaventura, Bapak Kristoforus Nurbidiono SE. Kepada petugas untuk menyerahkan pemukul gongnya, boleh dihitung kali Pak? Ya, boleh dibuka Bapak Marcelus. Gong merupakan simbol yang istimewa dalam budaya Indonesia. Dengan semangat seperti bunyi gong ini, saya berharap para anggota, aktivis, pengurus, pengawas terus bersemangat untuk meningkatkan kualitas hidup anggota melalui peningkatan kualitas CU Bonaventura di masa yang akan datang. Dengan izin Bapak Ibu semua, gong akan kita bunyikan 5 kali Pancasila. Setuju? Setuju. Mari Pak, kita sama-sama 5 kali ya. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dengan telah dipukulnya gong ini, maka rapat anggota tahunan paripurna CU Bonaventura tahun buku 2023 resmi dibuka. Kepada Ketua Pengurus Uskop Cuina, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, staf ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Singkawang, Ketua Pengurus CU Bonaventura, Ketua Pengawas CU Bonaventura, dan General Manager CU Bonaventura, kami persilakan duduk kembali.